Kembali di CEO Talk, kita masih bersama CEO XL Axiata, Dian Siswarini. Bu Dian, sebetulnya ngobrol sama Ibu ini suatu kebanggaan juga buat saya bisa ngobrol sama, ini saya bacain beberapa penghargaan yang pernah diterima. Best Woman CEO, terus masuk juga daftar Forbes Asia's for Women Leadership, terus juga Golden Globe Tiger Award for Women Leadership. Ini luar biasa sekali sebetulnya penghargaan-penghargaan ini. Terima kasih Mas Rudi, terima kasih. Bagi Bu Dian sendiri apa maknanya penghargaan ini buat Ibu? Kalau buat saya penghargaan itu, ini maksimum kedengarannya klise lah ya. Tapi penghargaan itu memberikan motivasi lebih lanjut, gitu ya, memberikan motivasi lebih lanjut bahwa oke, apa yang sudah saya kerjakan sebagai pribadi dan juga secara Excel itu mendapat apresiasi dari para stakeholders, ya, dari masyarakat, dari para stakeholders, sehingga itu memacu kami untuk lebih baik lagi, ya, untuk lebih baik lagi bahwa kalau pekerjaan kita diapresiasi, artinya itu kan mempunyai keuntungan, ya, atau memberikan keuntungan atau benefit kepada masyarakat. Nah, kalau kita bisa memberikan lebih baik lagi, tentu itu juga akan memberikan perasaan yang istilahnya lebih satisfactory lah buat saya ini juga untuk perusahaan. Oke. Bu Dian, di awal itu Anda menyebutkan tentang 3R. Ini saya coba revamp, rise, reinvent. Iya. Ini gimana ini Bu tentang 3R? Jadi sebetulnya itu adalah strategi 3R yang saya launch waktu saya pertama kali diangkat sebagai CEO XL. Oke. Ya. 2015 itu ya? Ya, 2015. Jadi waktu saya pertama kali diangkat sebagai CEO XL, kan biasalah CEO baru, we have to have a new theme gitu kan, we have to have a new vision for the whole company, ya. Karena tentu kalau tanpa visi misi itu nanti company kehilangan purpose, ya. Jadi saya launch strategi yang dinamakan 3R, revamp, karena saya melihat bahwa kita ini harus merevamp our basic operational, ya, kita harus merevamp campaign ini supaya kita tetap relevan, ya, relevan untuk perubahan yang terjadi di sekitar kita, ya, karena kalau kita tidak merubah diri sendiri, nanti the whole ecosystem yang akan merubah kita, gitu. Dan kalau itu sudah terjadi, itu udah boleh dibilang bye bye, gitu ya. Revamp. Kemudian yang kedua rise, ya, rise up, ya. Itu kita lihat bahwa kita pada saat itu kita baru istilahnya trap, ya, terjebak ke dalam price war, ya. Jadi kita susah keluar dari value proposition yang hanya harga. Iya. Ya, dulu terkenal sekali Excel dengan harga murahnya ya, Bu? Ya, yang Rp1 masih ingat mungkin, ya, yang Rp1 itu. Jadi kita mesti keluar dari kungkungan tersebut. Jadi kita harus rise up, kita harus menaikkan value proposition kita ke segmen yang lebih tinggi. Makanya itu disebut rise up. Jadi kita nggak mau lagi jadi dikenal hanya sebagai price leader, kita juga ingin dikenal sebagai operator yang memang memberikan servis yang lebih baik, sehingga juga diapresiasi oleh masyarakat dengan cara bahwa mereka mau untuk memberikan harga yang lebih baik, gitu ya, atau mau membeli dengan harga yang lebih baik. Kemudian yang ketiga reinvent, ya, kita lihat bahwa mobile communication atau mobile service ini kan sekarang sudah hampir penetrasinya itu sudah hampir 100%, ya. Jadi akan stagnan. Nah, kalau seperti itu kita harus mencari lumbung baru atau revenue source growth yang baru, ya. Jadi kita harus reinvent apa nih yang bisa menjadi source of revenue growth kita yang baru. Ya, oleh sebab itu kita membuka waktu itu fokus
terhadap fixed broadband, ya, FTTH atau tadi XL Home Business. Kemudian juga kita membuka servis yang lebih baik, menghidupkan kembali bisnis solution kita, meningkatkan value proposition kita untuk B2B bisnis atau enterprise bisnis. Kemudian XL Axiata secara keseluruhan itu berapa jumlah pegawainya? Jumlah pegawai kami itu sekitar 1.600. Oke, itu kan jumlah yang tidak sedikit, Bu. Bagaimana cara Ibu memanage jumlah karyawan yang begitu banyak? Ya, tentu kalau saya sendirian memanage 1.600 kan nggak mungkin. Jadi cara saya supaya bagaimana yang 1.600 orang ini bisa termanage dengan baik, saya harus memilih orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik yang bisa bekerja, memanage mereka, ya, dan bisa mengcascade my vision sehingga visi tersebut sampai ke seluruh pegawai, ke 1.600 orang tadi. Jadi kuncinya adalah, kalau menurut saya sebagai CEO itu kuncinya adalah memilih orang yang tepat, orang terbaik untuk posisinya, gitu ya. Memilih orang yang tepat untuk tempat yang tepat. Gitu. Artinya mendelegasikan ya, Bu ya? Ya betul. Kalau tidak delegasikan capek lah. Jadi kalau saya prinsip saya, kalau pekerjaan itu bisa lebih banyak dilakukan oleh anak buah, saya lebih senang. Ya, saya lebih senang. Saya lebih santai, itu buat saya lebih baik. Jadi kalau mereka bekerja lebih banyak, itu artinya saya sudah berhasil melakukan delegasi tadi dengan efektif. Bu Dian, Anda mendapat banyak penghargaan tentang leadership. Tapi saya juga percaya bahwa leadership itu bukan hanya satu contoh, banyak sebetulnya jenis-jenis leadership gitu. Nah, kalau Anda sendiri itu leadership yang seperti apa? Kalau ini saya nggak tahu ya, barangkali kalau ditanyanya ke anak buah, saya jawabannya berbeda. Jadi kalau menurut saya ya, leader yang baik itu adalah leader yang bisa mengeluarkan or unleash potential, unleash potensi yang dimiliki oleh our team member, ya. Jadi kalau kita bisa membuat mereka itu menjadi optimum, bisa bekerja atau bisa mengeluarkan kapabilitasnya, kapasitasnya dengan optimum, itu adalah prestasi kita, ya. Dan tidak hanya mereka itu bisa berbuat optimum itu kalau kita ada di sekitar mereka, tapi yang lebih hebat lagi kalau kita sudah tidak ada dan mereka bisa menjadi lebih hebat. Menurut saya itu adalah leader yang luar biasa sekali. Bu Dian, satu nih, Anda memimpin perusahaan dengan jumlah karyawan yang begitu banyak. Ini perusahaan besar. Di sisi lain juga Anda juga punya keluarga. Tapi kadang orang itu katanya butuh juga me time, waktu untuk sendiri. Itu bagaimana cara Anda mengatur semua itu? Ya, kuncinya time management sih, time management dan planning yang baik, ya. Kalau saya lihat sekarang nih ya, dengan COVID-19 sebetulnya ini menjadi lebih mudah karena kita jadi bisa sering work from home kan. Ya, jadi kalau dulu waktu kita lebih banyak dilakukan di kantor, kalau sekarang lebih banyak di rumah. Jadi sebetulnya memang ada blessing in disguise. Itu yang baru mau saya bilang. Baik. Jadi sekarang waktu dengan keluarga lebih banyak. Baik. Bu Dian, Anda sekarang berada di puncak posisi sebuah perusahaan besar. Anda masih punya mimpi lain setelah ini? Kalau mimpi sebagai eksekutif, saya rasa enggak ya. Jadi saya rasa kalau mimpi sebagai eksekutif, CEO itu sudah buat saya that's my dream gitu ya. Tapi kalau mimpi membawa company ke yang lebih
maju lagi itu masih ada. Jadi saya ingin bahwa betul-betul Excel ini bisa menjadi convergent player atau integrated player, bukan cuma dikenal sebagai pemain selular, tapi juga dikenal sebagai integrated player yang bisa menggabungkan solusi atau layanan fiber atau FTTH dengan layanan mobile ya. Jadi sebagai integrated player di Indonesia. Nah, kalau keinginan pribadi di luar sebagai eksekutif banyak ya. Misalnya pengen punya restoran. Oke. Oh, ternyata seorang CEO juga pengen punya restoran nih. Pengen punya restoran. Ini kayaknya senang juga, kuliner nih. Iya, karena saya suka makan ya. Tapi juga karena sekarang COVID juga barangkali it's not the right time to start that. Juga sebetulnya saya tuh senang sekali traveling, ya. Dan itu juga sekarang agak susah gitu ya, karena dengan COVID ya. Jadi kita tunggu sampai semuanya kembali menjadi normal. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya. Baik, Bu Dian, terima kasih banyak Bu sudah bersama kami di CEO Talk. Sama-sama Mas Supri, terima kasih juga. Terima kasih sudah mengundang saya untuk acara ini. Sama-sama Ibu. Stay safe ya. Oke. Pemirsa, sampai di sini bincang-bincang saya bersama CEO XL Axiata Dian Siswarini. Kita jumpa lagi di CEO